sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baim semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang sedang berada di rumah. Dan selamat datang di Si Baim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1. Pembelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat dengan subtema tata cara bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sobat Baim semua, pada pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian semua dapat menunjukkan perilaku bersih serta cara-cara bersuci dari hadas dan najis sebagai pemahaman kalian pada materi kita kali ini. Islam adalah agama yang sangat mementingkan akan kebersihan. Seperti dalam sebuah hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagaimana jika kita akan melakukan sebuah ibadah, maka salah satu syarat sahnya kita beribadah adalah kita harus suci dari hadas dan najis. Terus, gimana sih ketentuan bersuci dalam Islam itu? Kalau kalian pengen tahu, maka dari itu tonton terus ya video pembelajaran kita kali ini sampai akhir, oke? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita kenali dulu yuk apa itu bersih dan suci. Bersih adalah keadaan di mana seseorang itu terbebas dari kotoran. Dan suci adalah keadaan di mana seseorang itu terbebas dari hadas dan najis. Dalam Islam, bersuci dikenal dengan kata toharoh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Ia pun menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian, di sini siapa sih yang sudah tahu macam-macam alat bersuci? Alat-alat bersuci dibagi menjadi dua, yaitu benda padat dan benda cair. Yang pertama, benda padat. Benda padat apa sih yang bisa digunakan untuk bersuci? Benda padat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah benda padat yang suci lagi menyucikan. Kemudian, benda padat tersebut juga kasat serta tidak membahayakan jika digunakan untuk bersuci. Misalnya, batu, debu, tisu, daun kering, dan benda padat lainnya
yang sekiranya sudah memenuhi syarat yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, benda cair. Benda cair yang dapat digunakan untuk bersuci hanya ada satu loh, yaitu air. Airnya pun juga harus air yang sudah memenuhi syarat untuk bersuci. Misalnya, air sungai, air salju, air hujan, air sumur, atau air yang ada di rumah kalian, namun minimal harus setara dengan 2 kulah atau 270 liter. Selanjutnya, jenis-jenis bersuci. Dalam keadaan apa seseorang diwajibkan untuk bersuci? Seseorang diwajibkan untuk bersuci ketika dia terkena hadas ataupun najis. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah keadaan di mana seseorang itu jika akan menyucikan diri, dia harus mandi. Namun, tidak sembarangan mandi loh. Karena mandinya itu ada syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Seperti contoh, seseorang wanita yang sudah selesai haid, maka jika dia akan menyucikan diri, dia harus mandi. Kemudian, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan di mana seseorang jika akan menyucikan diri, dia harus berwudu atau bertayamum. Seperti contoh, seseorang yang selesai buang air besar, seseorang yang selesai buang air kecil, seseorang yang selesai buang angin. Maka jika dia akan menyucikan diri, dia harus berwudu atau bertayamum. Kemudian, najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk dapat beribadah kepada Allah. Perlu diingat, sesuatu yang najis pasti kotor. Namun, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis mughalladah. Yang pertama, najis mukhaffafah atau kita sebut dengan najis ringan adalah najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Kemudian, cara membersihkan najis mukhaffafah adalah dengan cara kita memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang, yaitu najisnya air kencing, tinja, bangkai, darah, ataupun nanah. Cara menyucikan najis mutawassithah adalah dengan cara kita guyurkan air, kemudian sampai hilang rasa, bau, warna, maupun bentuk dari najis tersebut. Yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis yang paling berat, adalah najisnya anjing dan babi. Kemudian, cara menyucikan najis mughalladah adalah dengan cara kita basuh sebanyak 7 kali. Yang 6 kali kita basuh menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Kemudian yang 1 kali wajib kita basuh dengan debu atau tanah yang suci. Nah, Sobat Waib semua, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata cara berwudu. Wudu menurut bahasa artinya indah dan bersih. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil menggunakan air yang suci lagi menyucikan.
Kemudian, bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar ya? Tata cara berwudu yang baik dan benar adalah baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Sekali lagi ya. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki lalu doa. Nanti Sobat Boim bisa ditirukan di rumah ya. Nah, Sobat Boim semua, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu bersih dan suci? Dan betapa pentingnya jika seseorang menjaga kebersihan diri. Seseorang yang menjaga kebersihan diri, maka dia akan terhindar dari berbagai penyakit. Berbeda dengan orang yang tidak menjaga kebersihan diri, maka orang tersebut akan mudah terserang penyakit. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah betapa pentingnya hidup bersih dan suci, karena kita dapat menjaga diri kita dari berbagai penyakit, serta kita dapat menjaga lingkungan kita agar tetap terlihat rapi dan bersih. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ingat, bersih itu indah, bersih itu berkah. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Bangkitlah guruku, majulah negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.